Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kajian di Masjid Mustaqim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mengupas sebagian dalam kaidah pada kitab 50 kaidah Al-Qur'an untuk jiwa dan kehidupan. Jadi topik kita hari ini adalah berkaitan dengan kata dan keselamatan hidup. Ya, dan panitia sudah menyampaikan ada beberapa insyaallah dari bab kaidah, misalnya itu kaidah pertama, kaidah kelima, kaidah yang ke-44, kaidah yang ke-26 dan lainnya yang coba mungkin sebagian nanti akan kita bahas. Mungkin kalau ada ibu sudah punya bukunya ya 50 kaidah Al-Qur'an, ini bisa dibuka gitu ya. Memang yang saya tampilkan saya tidak ketemu kalau PDF yang terjemahan. Jadi ini memang ada yang bahasa Arabnya, tapi ya sama, isinya sebenarnya sama. Kemudian nanti kita coba untuk memberikan sedikit penjelasan. Ini mulai dari kaidah yang pertama, yaitu di halaman berapa? Halaman 5 ya. Jadi di halaman 5 ini maka penulis yaitu Umar bin Abdullah bin Muqbil ya, atau Al-Muqbil, beliau menuliskan ya kaidah yang sangat penting, yaitu waqulu lin-nasi husna, dan hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang baik, ucapkan kepada manusia ucapan yang baik. Dan kaidah ini adalah suatu kaidah yang sangat penting karena hakikatnya salah satu hal yang kita miliki ya, ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan bahkan kita bisa menjadi seorang muslim itu juga dengan lisan kita. Jadi lisan ini ya nikmat yang besar yang ketika kita ingin masuk Islam maka kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dengan lisan ini masya Allah hati kita bisa menjadi tenang karena kita banyak berzikir kepada Allah. Yang dengan lisan ini kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk kata Rasulullah SAW, man dalla ala khair falahu ajrun mithlu man taba'a. Dengan lisan ini kita bisa berdakwah, yang dengan lisan tadi kita ajak orang kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala semisal orang-orang yang mengikuti kita. Jadi lisan ini kata ulama adalah salah satu pintu untuk meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ketika lisan tadi punya peluang ya untuk mendatangkan kebaikan yang banyak dalam hidup kita, maka ada juga peluang yang sangat besar orang kemudian tergelincir karena lisannya. Maka seorang ya yang beradab, dan hakikatnya ya katanya mu'allif mengatakan manusia itu hakikatnya secara tabiat itu adalah makhluk yang beradab. Ya, apalagi kita selama ini banyak bergaul dengan manusia dari berbagai latar belakang. Karena kita adalah makhluk yang beradab, maka kita harus perhatikan betul cara kita berkomunikasi. Karena apa? Karena kalau tidak kita perhatikan, sangat mungkin nanti akan terjadi gesekan di antara sesama manusia. Sangat mungkin terjadi kesalahpahaman. Ya. Kita mungkin mendengar sesuatu kok tidak enak, akhirnya kita balas juga dengan yang lebih jelek dari itu. Atau mungkin misalnya kita karena saking semangatnya di era sekarang ini ya mendapatkan berbagai informasi, kita tanpa sempat untuk klarifikasi, akhirnya kita pun misalnya ikut menyebarkan, padahal ternyata beritanya itu atau informasinya adalah informasi yang tidak benar. Nah, ayat-ayat tentang lisan ini dalam kitab ini dijelaskan itu ternyata sangat banyak ya, maknanya serupa. Ya, maknanya serupa dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi
yaqulul lati hiya ahsan. Maka katakan, ucapkan kepada hamba-hambaku perkataan dengan ucapan yang baik. Ya, yang baik ini ternyata dengan siapapun, termasuk dengan orang yang beda agamanya dengan kita. Jadi dalam Islam itu berucap yang baik itu prinsipnya bukan pilih-pilih. Ya. Dengan ahlul kitab sekalipun kata Allah, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Jangan sampai kalian itu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan ucapan yang baik. Illa alladziina zalamu minkum. Kecuali memang yang dihadapi dari sudah merupakan orang yang sangat zalim. Jadi kata Allah hanya satu ini saja celah boleh kita ya ada ucapan yang kurang bagus, tapi dengan mereka yang betul-betul zalim. Dan kita tidak boleh memberikan kezaliman yang lebih. Ya, misalnya ada orang yang mengatakan dulu ada kisah misalnya Syekh Al-Humaidi itu muridnya Imam Syafi'i. Ya, beliau murid Imam Syafi'i, kemudian beliau gurunya Imam Bukhari. Ya, Syekh Al-Humaidi ini memang terkenal temperamen, yang agak keras, tapi masya Allah keilmuan beliau sangat luar biasa. Ya, pernah dikisahkan Syekh Al-Humaidi ini, ya, ketika Imam Syafi'i waktu itu ada di Mesir. Ya, Imam Syafi'i kan beliau pernah melakukan perjalanan ke Mesir, kemudian menuju salah satu muridnya untuk menggantikan posisi beliau. Maka saat itu terjadi perselisihan, ya, karena ada murid yang merasa aku yang paling berhak. Sampai kemudian, ya, Syekh Al-Humaidi merasa bahwa saya karena sangat dekat dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, tidak betul, Yusuf Al-Hudi ini yang pantas. Ternyata ditolak oleh salah seorang murid yang lain, katanya tidak, engkau bohong, Imam Syafi'i tidak pernah bilang seperti itu. Kemudian, ya, Syekh Al-Humaidi sempat mengucapkan, engkau bohong begitu juga dengan bapak dan ibumu. Ya, ini memang perdebatan para ulama. Cuma artinya secara aslinya kalau ada orang bilang kamu bohong, kita tidak boleh membalas dengan yang lebih lagi. Kamu bohong begitu juga dengan bapak dan ibumu. Ini kan melebihkan. Jadi kita itu kalau memang harus membalas kezaliman orang lain, maka harus dengan ucapan yang sama. Ya. Dan yang paling baik yaitu dengan memaafkan. Dan hanya di sini kata para ulama dibolehkan kita tadi untuk berucap yang tidak baik. Itu pun tidak boleh dengan kezaliman. Ya. Wa qulu lin-nasi husna. Yang jelas prinsipnya ucapkan kepada semua manusia ini ucapan yang baik. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita coba syarah sedikit. Ya. Kenapa ya kaidah ini penting? Ternyata hadis Rasulullah SAW itu juga sangat banyak bicara tentang lisan. Bahkan kata beliau SAW, al-muslim, seorang muslim itu yaitu man saliman muslimun min lisanihi wa yadayhi. Seorang muslim itu yaitu seorang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain itu dari lisan dan tangannya. Jadi orang muslim itu masya Allah dijaga betul lisannya tadi. Ya. Dia tidak ingin kemudian ada orang lain tidak selamat karena lisannya. Karena dia tahu lisan ini adalah urusan keimanan. Kalau ingin lihat orang itu beriman atau tidak, sebenarnya bisa dilihat dari lisannya. Ya, Rasulullah SAW dia mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhir, maka hendaklah hanya mengucapkan yang baik atau diam. Jangan sampai ada keluar ucapan yang tidak baik. Karena kalau ada orang ucapannya tidak baik, kata para ulama, ini menunjukkan kurangnya iman yang dia miliki. Bahkan para ulama mereka mengatakan orang mukmin itu lisanul mu'min wara'a qalbihi. Lisan yang orang beriman itu ada di belakang hatinya. Fa idza arada an yatakallam fayatadabbar bi qalbihi. Kalau dia ingin ngomong, maka orang mukmin itu dia renungi dengan hatinya. Dan ini kalau latihan itu terbiasa. Kalau kemudian ada kebaikan dalam ucapan dia, fa'amdahu, baru dia berucap. Wa illa, kalau kemudian ternyata lisan ini kalau keluar lisan dari ini akan menyakiti orang lain.
Kalau keluar lisan tadi mungkin akan ada kebohongan. Kalau keluar lisan tadi akan hanya sekedar buang waktu saja karena tidak ada manfaat kebaikan yang kita datangkan dengan lisan tadi, maka dia memilih untuk diam. Sebaliknya walisa dan munafik, lisannya orang munafik itu amama qalbihi, itu ada di depan hatinya. Fa idza arada yatakallam fa'indahu, dia kalau ingin menyampaikan sesuatu sudah ngomong saja tanpa direnungi, tanpa dia timbang-timbang ini ucapannya baik mana. Karena kita tahu ya kalau sesuatu ucapan tadi dia kemudian sudah keluar, dia itu akan seperti anak panah. Ada orang misalnya kena dengan lisan kita, ucapan kita, itu misalnya sakit hati, kadang-kadang susah kemudian untuk diobati. Makanya orang mukmin, masya Allah, dia jaga betul lisannya. Dia tahu lisan ini adalah ukuran keimanan. Dan seorang mukmin di antara dia menjaga lisannya, maka dia banyak menambah ilmu, dia banyak membaca, ya, dia banyak melakukan perhubungan-perhubungan, banyak ikut taklid. Kenapa? Karena hakikatnya lisan itu adalah ekspresi dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada orang, ya, misalnya yang keluar, masya Allah, kata-katanya itu tertata dengan rapi, ucapan-ucapan yang baik, kita bisa menyimpulkan orang ini hatinya ya seperti itu, pikirannya seperti itu. Karena kalau ada orang dia tidak punya bahan untuk disampaikan, sudah mungkin ngomong di mana pun sebolak-balik hanya itu saja, bahkan mungkin tidak tertata, tidak ada isinya. Yang kata masyarakat kita, tong kosong nyari bunyinya. Tapi kalau ibu-ibu misalnya, insya Allah setiap hari itu diluangkan waktu ada 1 jam untuk membaca. Ada Al-Quran yang kita baca, bacaan-bacaan yang bergizi, hadis mungkin kita baca atau kita para ulama kita sampaikan, ya kita pelajari. Insya Allah nanti yang keluar, insya Allah adalah ya, seperti teko tadi. Kalau isinya adalah susu, yang keluar susu. Kalau isi teko tadi adalah teh, yang keluar juga akan teh. Maka kita yang diantar menjaga lisan yaitu tambah ilmu, perbaiki hati kita tadi. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata beliau, wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan kemenangan? Maka Rasulullah mengatakan, imsik alaika lisanik, engkau jaga lisan, engkau jaga lisan, hanya ucapan yang baik, itulah hakikat kemenangan. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan padaku suatu perkara yang aku akan berpegang teguh padanya. Maka kata Rasulullah, katakan Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah, kemudian itu istiqomah. Katakan Rabbu adalah Allah, kemudian istiqomah. Kemudian aku bertanya lagi kepada Sufyan bin Abdullah, wahai Rasulullah, perkara apa yang paling kau takutkan dari apa yang kau takutkan atas diriku? Maka Rasulullah ta'ala lisan, beliau menunjuk dengan ke arah lisannya. Ini kata beliau, hada, ini yang paling aku takutkan. Ya. Dan masya Allah, kalau seorang kan sudah biasa dia latih jaga lisannya, maka jaminan bagi orang ini adalah surga. Sebagaimana dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, man waqahu Allah Ta'ala syarran ma baina lahyaihi, siapa yang Allah jaga dia untuk tidak keluar kejelekan dari apa yang ada di antara dua lihyahnya. Lihyah itu jenggot, jenggot kumis. Maksudnya kalau kemudian dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa lisannya ini betul-betul hanya keluar ucapan yang baik, wa syarra ma baina rijlaihi, dan dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua kakinya. Maksudnya dia bisa menjaga kehormatan dirinya, maka dakhala jannah. Jadi orang, insyaallah, dia bisa jaga lisan dan kehormatan dirinya, maka pasti orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, di halaman 6 itu ada ucapan waqala ahlul ilm. Ya, kalau di sini sebagai ulama berpandangan. Ya, kalau terjemahan aslinya, dan berkatalah mereka orang-orang yang berilmu, yaitu dikatakan wal qaul hasan yashmilu, ya, yang disebut dengan ucapan yang baik itu ada dua hal.
yaitu al-husnu fi hayatihi. Jadi ucapan yang baik itu, apa ucapan baik atau tidak itu dilihat dari dua perkara. Pertama, yaitu cara menyampaikan dia. Ya, kalau di sini bilang gaya bicaranya bagus. Kemudian yang kedua, yaitu wafi maknahu. Ya, perkara isi ucapannya. Jadi cara menyampaikan itu harus yang baik. Kemudian isinya harus punya makna. Ya, caranya dikatakan hendaklah ucapan itu ucapan disampaikan dengan lembut, ucapan disampaikan dengan santun, tidak dengan keras, tidak dengan kasar. Dan begitu juga secara makna, secara isi, maka ucapan tadi harus ada kebaikan padanya. Ya, nanti akan kita coba jelaskan karena ini juga berkaitan dengan ya syarah ya dalam bab yang 39 ini halaman bab yang kelima halaman 39 nanti nyambung ke sana, yaitu waqad khaba man iftara, dan sungguh merugi mereka orang-orang man iftara yang melakukan iftara. Kalau di sini diterjemahkan kedustaan, tapi sebenarnya dalam kitab ini pun ya mu'alif menjelaskan iftara itu maknanya ada 3, tapi nanti kita lihat. Tapi intinya lisan itu cara menyampaikan harus baik, kemudian isi yang disampaikan juga harus yang baik. Coba kita lihat dari cara menyampaikannya. Jadi seorang mukmin tadi kita sudah sampaikan mereka itu masya Allah yakin bahwa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita ini kecuali ada raqib dan atid. Ada malaikat yang mencatat. Dan suatu saat pasti lisan tadi itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin ibnu Adam alaihi la lahu. Sebenarnya suatu ucapan yang disampaikan oleh anak cucu Adam itu tidak ada nilainya, tidak ada maknanya kecuali dalam ucapan itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu illa imran bil ma'ruf. Kecuali dalam ucapan lisannya itu ada ajakan supaya orang lain melakukan yang baik. Jadi ngajak orang kepada yang baik. Kemudian wa nahyan 'anil munkar, dan dia mencegah orang dari yang munkar, au dzikrallahi ta'ala, atau zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maknanya luas sebenarnya. Jadi segala macam bentuk amalan hati, lisan kita, perbuatan kita yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya adalah zikir. Ya, karena kita tahu tadi ini akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, berkaitan dengan 2 faedah ini tadi, ya, kita lihat caranya. Ternyata cara tadi dikatakan hendaklah ucapan layyinan, ucapan itu harus lembut. Ya, di sini dikatakan ayyakuna latifun, ya, ucapan lembut, wal layyinan, ucapannya sopan, wa adamun ghildah wa syiddah, dan tidak boleh kasar dan keras. Ini prinsip, ya, prinsip dalam komunikasi. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini tambahan dari kami, ya. Memang dalam surat Al-Hijr ayat 88 itu telah berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin. Hendaklah kau itu merendahkan hatimu terhadap orang-orang mukmin. Orang kalau sudah rendah hatinya tidak mungkin kemudian akan asal ngomong, apalagi ngomong yang tinggi-tinggi. Dan Rasulullah SAW, masya Allah, beliau adalah sosok yang memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara berkomunikasi yang paling baik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surat Al-Imran ayat 59, kata Allah, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalau bukan rahmat dari Allah, engkau itu tidak bisa bersikap lembut terhadap mereka. Memang lembut ini karunia dari Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan kalau engkau itu kata Allah bersikap keras hatimu, ya, berhadapan dengan orang-orang tadi, lanfaddu min hawlik, tentu orang itu akan berlari dari sisimu.
Jadi di sini ibu-ibu sekalian kita tahu bahwa ternyata mungkin misalnya niat kita adalah niat yang baik, tapi niat baik tadi disampaikan dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar. Tentu yang kita inginkan orang tadi menerima itu mungkin anak kita misalnya lafadhu min hawlik, dia mungkin bisa berlari dari sisi kita, maksudnya dia tidak akan terima. Jadi niat baik pun itu ternyata harus dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai kita punya niat yang baik, tapi anak kemudian disampaikan dengan cara yang keras, atau mungkin dengan anggota keluarga yang lain, atau mungkin ketika kita sudah berdakwah tidak bisa. Dakwah misalnya mengajak dakwah, maka Allah pun telah menggambarkan hendaklah kalian menyuruh untuk jalan Rabb kalian ini bil hikmah, dengan cara yang baik. Wa mau'izatil hasanah, berikan contoh. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan kalau perlu ada perdebatan, maka perdebatan pun juga harus tetap dengan perdebatan yang baik. Ini kadang-kadang ada sebagian misalnya saudara kita berhadapan dengan sesama muslim, saudara mukmin, yang innamal mu'minuna ikhwah, yang mereka satu dengan yang lainnya itu hakikatnya adalah bersaudara. Mungkin hanya karena perbedaan yang sifatnya furu', sikapnya sudah sedemikian keras dan kasarnya. Ini tidak boleh. Coba kira-kira di zaman kita sekarang ini ada tidak orang yang jahatnya itu sudah selevel dengan Fir'aun? Ada tidak? Tidak ada. Fir'aun itu sampai dia berani mengatakan wa qala inni rabbukumul a'la, aku ini adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ngaku sebagai Tuhan Fir'aun. Semua anak laki-laki kecuali yang selamat Nabi Musa dia bunuh. Dia bekerja sama dengan Qarun, dia bekerja sama dengan Hammam yang termasuk orang-orang kaya pada waktu itu, sampai disuruh Hammam, engkau buatkan tangga supaya kita lihat tuh di mana Tuhannya Musa itu. Ini saking bagaimana istilahnya sudah kafirnya seorang Fir'aun. Istrinya pun Aisyah itu sampai digoreng hidup-hidup istrinya karena beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tidak ada orang sekarang mungkin keadaannya yang lebih zalim dibandingkan dengan Fir'aun, lebih kufur dibandingkan dengan Fir'aun. Tapi coba perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa dan Nabi Harun. Idhaba ila Fir'aun, engkau berdua pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha, karena sungguh Fir'aun itu telah melampaui batas. Memang sudah sangat berlebihan keadaan Fir'aun waktu itu. Faqula lahu qawlan layyina, tapi tetap sampaikan kepada dia ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar kiranya dia bisa ingat atau dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah kepada Fir'aun yang sedemikian zalimnya, dan seorang nabi, Musa seorang nabi, disuruh untuk menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang baik. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita nabi bukan, yang kita hadapi juga bukan orang seperti Fir'aun. Kadang sikap kita sudah sedemikian kerasnya. Pada Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna rifqa la yakuna fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Sesuatu yang baik kita sampaikan dengan cara yang lembut. Kita cari waktu yang tepat. Anak kita mungkin kita rangkul, dibuat dia senang dulu, bicara dari hati ke hati, didengarkan suara hatinya. Kemudian baru kita pelan-pelan di sana cari kesempatan untuk masukkan nasihat-nasihat kita. Masya Allah, itu insya Allah bisa diterima oleh anak kita tadi. Mungkin dengan kisah-kisah, bisa jadi kisah perjalanan hidup kita, kisah sebagian dari anggota keluarga kita, atau mungkin kisah orang-orang saleh terdahulu. Pasti kelembutan tadi akan memberikan hiasan, kelihatan bagus. Jangankan yang memang tujuannya baik, yang orang jahat sekalipun, kalau kemudian ditampilkan dengan cara yang lembut, orang banyak tertipu kan? Oh bagus. Padahal sebenarnya niat di belakang itu jahat. Wala yamza'u min syai', dan tidaklah kelembutan tadi hilang pada sesuatu, termasuk pada niat baik tadi, illa syana, kecuali yang baik tadi atau sesuatu yang ingin disampaikan tadi akan kelihatan menjadi jelek.
apalagi di rumah. Ya, Rasulullah SAW beliau menyampaikan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada suatu rumah, satu keluarga, maka ada udkhila alaihi ar-rifqah. Allah masukkan di dalam rumah itu kelembutan. Ya, jadi kalau di rumah tadi insyaallah lembut, cara komunikasi antara satu dengan yang lainnya, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, mungkin keluarga yang lain itu lembut, maka itulah keluarga yang Allah menghendaki kebaikan padanya. Ya. Tapi kalau dalam keluarga tadi sebaliknya, ya, kalau misalnya ternyata sudah kasar, keras, manggil anaknya saja anak-anak bu, sudah mungkin ada yang panggilan yang di kebun binatang sana, ya. Panggilan yang ada di hutan. Loh, kalau anaknya dipanggil monyet, Pak Bu ya, kira-kira ibunya monyet siapa Bu? Gimana kok di rumah ada ternyata keluarga yang belum sampai ilmu kepada mereka. Anaknya kok dipanggil nama binatang? Ya, orang tuanya berarti sama dengan ya panggil dia kepada anaknya. Bahkan kita dituntutkan oleh para ulama, kalaupun misalnya dalam keadaan sedang marah sekalipun, maka tidak boleh keluar ucapan yang jelek, apalagi seorang ibu. Ya. Mungkin dulu pernah mendengar kisahnya Syekh Sudais. Syekh Sudais itu, insyaallah beliau pernah menceritakan, kalau bukan suatu kejadian kata beliau, mungkin tidak pernah akan menjadi imamnya Masjidil Haram. Kenapa? Suatu hari waktu masih kecil, ya, ada tamu akan datang ke rumahnya, bertamu pada bapaknya. Maka ibunya Syekh Sudais itu menyiapkan hidangan. Tamu belum datang, hidangan sudah siap. Kemudian Syekh Sudais kecil itu masuk ke dalam rumah membawa ya pasir dan tanah, karena dia harus main dari luar. Lihat ada hidangan, maka langsung dihamburkan di atas hidangan tadi. Kalau ibu-ibu di sini, insyaallah yang keluar baik-baik Bu ya. Ya. Marah nggak Bu anaknya begitu? Masaknya mungkin udah berjam-jam, ya ada tamu istimewa, disiapkan masakannya, ya terbaik, fitrah. Ya memang kita punya sifat atau punya sikap marah, ya itu adalah bagian dalam hidup kita. Dan bisa kita sama sekali lepas dari sifat marah, tapi cara kita mengekspresikan kemarahan itu kemudian yang penting. Dan Syekh Sudais kemudian melihat seperti ini, dikatakan oleh ibunya, ya Sudais, marah ibunya. Nah, ja'alallahu laka imaman Masjidil Haram. Semoga anaknya kamu ini Allah jadikan imamnya Masjidil Haram. Coba bayangkan. Insyaallah ternyata mungkin waktu itu adalah waktu yang ijabah, karena hakikatnya ucapan dari orang tua tadi itu merupakan suatu doa, dan doa orang tua kepada anaknya merupakan salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, kalau mungkin sempat ada ucapan yang jelek kepada anak, segera dicabut, minta maaf dengan anak kita, ya. Minta maaf dan doakan mereka kebaikan-kebaikan. Ini adalah keselamatan. Karena kalau anak kita tadi jadi orang yang baik, mereka jadi orang yang soleh, masya Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, kita sudah meninggal sekalipun, maka pahala dari kita akan mengalir kepada kita. Di antaranya karena doa anak soleh yang atau anak soleh yang kita tinggalkan yang sangat biasa mendoakan kita. Jadi lisan itu kita jaga. Dan Rasulullah SAW beliau tadi masya Allah kepada para pembantunya saja beliau sikapnya sangat baik, apalagi kepada anak dan istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW memukul istrinya. Ini bentuk kelembutan beliau. Ya, dan tidak juga khadiman pembantunya, wala dan tidak pernah mukul anaknya, illa ayyajidu fi sabilillah, kecuali saat beliau berjihad di jalan Allah. Memang kalau berjihad ya mau tak mau memukul musuh. Ya. Dan dikatakan juga bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dengan lisannya, kata Anas bin Malik yang 10 tahun itu menjadi pembantunya Rasulullah SAW, ketika aku melakukan sesuatu maka beliau tidak pernah mengatakan lima fa'alta hadza, mungkin dengan tidak senang, kamu ngapain kayak gini. Tidak pernah Rasulullah mengucapkan seperti itu.
atau ada sesuatu yang tertinggal tidak aku lakukan, maka tidak pernah Rasulullah marah mengatakan kenapa engkau tidak melakukan ini. Tapi Rasulullah SAW, beliau ya, kadang lihat ada yang tidak cocok, maka beliau sendiri yang coba memberikan contoh. Kalau harus ada yang disampaikan dengan lisan, maka beliau sampaikan dengan penuh kelembutan. Jadi inilah tuntunan bagi seorang muslim dalam cara berkomunikasi. Dan ada pun kata Rasulullah, "May yuharrimu ar-rifqa yuharrimu al-khaira kullaha." Siapa mereka yang sudah Allah haramkan kelembutan padanya, dia dalam bersikap dengan siapapun, dalam berucap tidak bisa lagi ada kelembutan, maka hakikatnya Allah telah haramkan kebaikan semuanya pada orang ini. Dan memang sunatullah kita lebih senang dengan orang yang lembut, ya, daripada orang yang keras, orang yang kasar. Ini cara komunikasi atau berkomunikasi itu dari caranya. Kemudian tadi masih halaman ke-6 tadi, ya, dikatakan selain caranya fi ma'aniha, ya, dalam hal makna ucapannya. Maka kita coba sambungkan ini dengan kaidah kelima, kaidah ke-26 dan kaidah ke-42. Ya. Jadi dalam kaidah kelima itu disebutkan, ya, bahwa sesungguhnya merugilah mereka orang-orang yang iftarah wa qad khaba man iftarah, dan sungguh merugi mereka orang-orang yang mengadakan kedustaan. Ya, meskipun nanti kita sampaikan kedustaan ini kalau dalam halaman 40 itu ada terjemahannya, ya. Di sini disebutkan lafaz iftirah mengandung beberapa pengertian. Nah, ini apa bahasa Arabnya? Al-iftirah yatliqu ala maknan atau ala ma'an. Ya, iftirah itu ada beberapa makna. Maksudnya iftirah yang merugi itu kalau ada orang dalam omongannya itu suka al-kadhibah, suka bohong. Hati-hati, ya, hati-hati dengan kebohongan. Kebohongan kata Imam Al-Ghazali, kebohongan yang satu akan mengantarkan kepada kebohongan berikutnya. Ya. Dan bahkan kalau ada seorang hamba dia terbiasa dengan kebohongan, Allah pun akan catat orang ini sebagai kadzib, pendusta, sehingga dia sehari tidak berbohong itu rasanya ada yang kurang. Maka terbiasa pokoknya bohong tok. Dan orang pendusta itu akhirnya bukan hanya di sisi Allah tidak disukai, bahkan di sisi manusia pun dia sudah punya cap. Hati-hati, orang itu bohong. Dan betapa susahnya kemudian untuk menghilangkan, ya, image ini, cap ini tadi kalau sudah dimiliki oleh seseorang. Maka hindari kebohongan. Wasyirk, hindari ucapan yang syirik, ya, iftar. Kadang ada orang mengucapkan sesuatu tanpa dia sadari itu adalah kesyirikan. Kalau bukan saya, wah dia itu tidak bisa dia sukses seperti sekarang. Ada itu kata ulama itu syirik. Ucapan seharusnya kalau bukan pertolongan dari Allah, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada saya untuk juga membantu dia. Jadi tetap semuanya karena Allah. Ini ucapan kan sederhana, kan kata ulama bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ada ucapan, wah itu dokter paling jos itu. Kalau datang ke dia pasti sembuh. Syirik nggak, Bu? Syirik. Tapi ada terjadi di masyarakat. Kadang-kadang lupa. Terus di mana Allah? Ini dengan lisan. Ini di antara contoh ucapan kesyirikan. Atau ada juga ucapan kezaliman. Ini iftarah tadi. Ya. Dan Al-Quran ini telah menyampaikan ada banyak bentuk-bentuk kebohongan tadi. Ya, di antara contoh kebohongan bahkan ada orang yang berani berbohong karena atau mengatasnamakan Allah. Ya, itu kita bisa lihat tadi, ya, yang ini di halaman 40. Ini saya coba tulis. Jadi di halaman 40 itu, jadi ada orang-orang wal iftirah, ya, ketika sudah bicara iftirah, kedustaan tadi, ternyata ada mereka al-kadzib wal iftirah ala Allah. Mereka berdusta, berbohong itu dengan mengatasnamakan Allah. Ya, dan Allah kemudian berfirman di halaman 40 itu, ya,
Ya, tulisannya dalam 40, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Dan siapa mereka orang-orang yang lebih zalim dibandingkan dengan yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Au qala uhiya ilayya, atau dia mengatakan Allah telah mewahyukan kepadaku, walam yuha ilayhi, padahal Allah tidak pernah mewahyukan kepada dia syai'un, sesuatu apapun. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, dan aku akan menurunkan sebagaimana yang telah Allah turunkan. Ini dusta yang luar biasa. Ya, ada orang misalnya di zaman aku sudah meninggal ya, dia Eden. Beberapa waktu yang lalu meninggal juga, ngaku dapat wahyu lah, ngaku sebagai malaikat Jibril lah. Ini kan di antara bentuk kedustaan. Dan ini merupakan orang tadi dari Islam. Ya, kita tidak tahu. Semoga beliau sebelum meninggal itu sudah sempat bertobat. Tapi ini ucapan yang sangat besar. Ya, ketika dia katakan, aku dapat wahyu dari Allah, atau ada bohong-bohong atas nama Allah. Allah telah berfirman begini, padahal tidak ada firman-Nya. Ya, bahkan termasuk kata ulama ya di halaman 42 itu, wa yadkhulu fiha, ya, dan termasuk di dalamnya itu, ini 42 yang paragraf atas. Kalau terjemahnya termasuk juga orang yang berfatwa tanpa dibekali ilmu. Kalau bahasa Arabnya, wa yadkhulu fiha alladzi yaftuna bighairi ilm, termasuk mereka yang berfatwa tanpa ilmu. Ya, mereka yang mengatasnamakan fatwanya tadi mengada-ada atas nama Allah. Ya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebutkan oleh lidahmu itu secara dusta. Jadi isinya, kalau tadi caranya yang lembut, kemudian yang kedua, isinya tidak boleh ada dusta. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mereka yang suka berdusta atas nama Allah pasti tidak akan beruntung. Ya. Jadi kalau mereka misalnya tadi bicara tentang asma wa sifat, bicara tentang ya bab halal haram, ternyata tanpa ilmu, maka ini juga termasuk kebohongan. Ya, makanya ya dalam halaman 42 43 itu ya dikisahkan bagaimana dulu, Masya Allah, para sahabat, ulama-ulama terdahulu, mereka hati-hati betul karena kebohongan atas nama Allah, mengatakan ini bagian dari Islam padahal bukan dari Islam, mengatakan ini halal padahal haram di sisi Allah, atau mengatakan ini haram padahal dia adalah perkara yang halal, itu konsekuensinya sangat besar. Ya, maka kita lihat misalnya, Masya Allah, dulu para ulama, ya, mereka sangat hati-hati untuk mengatakan ahallallahu kadza wa haramu kadza. Mereka tidak gampang mengatakan Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini. Ya. Atau mengatakan kadzabta, engkau dusta, lam ahal, dan Allah akan mengatakan kepada orang ini, lam ahal hada, aku belum pernah menghalalkan ini, walam ahram hada, dan aku tidak pernah mengharamkan ini. Jadi khawatir nanti orang-orang dulu, ya orang-orang saleh itu kalau kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Makanya dulu dikisahkan ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau itu punya seorang ya katib, tukang tulis atau sekretaris. Ya, pernah sekretarisnya itu menulis hadza ma ra'allahu Amirul Mukminin. Ya. Ini dikatakan yang Allah perlihatkan kepada Amirul Mukminin. Loh, Amirul Mukminin protes. Siapa yang bilang Allah telah memperlihatkan kepada Amirul Mukminin? Tapi kau tulis, kata dia, hadza ma ra'a Umar. Ini apa yang dipandang, apa yang menjadi pendapat dari Umar. Fa in kana shawaban fa minallah. Kalau pandangan Umar ini benar, maka ini adalah dari Allah. Wa in kana khata'an fa min Umar. Kalau ada kesalahan, maka ini kesalahannya Umar. Ini lebih tunduk dalam lisan tadi. Jadi tidak dengan gampang kemudian mengatakan, oh ini Allah berkatakan begini, padahal kita mungkin ada hal-hal yang memang itu kita belum sampai ilmu pada level sana. Dan ini terjadi banyak di tengah masyarakat kita. Ya, sesuatu yang misalnya dia masih ada khilaf para ulama, mungkin misalnya ada sekelompok ulama mengatakan ini haram, ini makruh misalnya. Oh, kita sudah sakit pokoknya selain itu salah, ini tidak boleh. Sampai memang betul-betul yakin. Jangan sampai kita mengatakan Allah, pokoknya Allah telah berfirman seperti ini dan yang benar adalah ini.
bukan begitu. Tapi para ulama ada beda pendapat dalam perkara ini. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kami pribadi lebih memilih ini haram. Selesai. Jadi ini bentuk ketawaduan dalam lisan. Ya, Bu, poligami halal apa haram? Ini kita bukan bahas poligami Bu ya. Tapi maksudnya gara-gara lisan kadang-kadang terjadi di tengah masyarakat, saya tidak setuju poligami. Memang mau ada referendum gitu ya. Allah memang mau jajak pendapat, setuju enggak dengan poligami? Enggak. Ya Allah enggak mungkin ya begitu. Bahkan ucapan seperti ini kata para ulama bisa jadi menjadi penolakan terhadap ayat Allah. Ya. Poligami itu kira-kira kan posisinya sama dengan haji. Haji itu termasuk hukum Islam atau termasuk syariat Islam kan? Maka silakan ya haji bahkan bagi yang mampu dia menjadi kewajiban. Poligami pun bagi mereka yang mampu itu silakan mampu untuk berlaku adil, tapi tidak kemudian karena kita pribadi itu belum mampu untuk haji, bisa kita katakan tidak benar ini syariat haji. Begitu juga dengan poligami. Ya ini adalah syariat dari Allah. Allah pasti punya hikmah karena wa ma khalaqna hadza batila. Ya, tidak mungkin Allah menetapkan suatu syariat dengan kebatilan, mungkin ada hikmah yang masih tersembunyi, tapi saya secara pribadi itu belum siap. Selesai. Selamat ucapan lisannya dan insya Allah selamat juga tidak dimadu oleh suaminya. Bisa paham ya? Ya. Jadi kita tidak bahas poligami, cuma artinya hati-hati dengan lisan. Karena beberapa kali kita juga ketemu ada yang saya tidak setuju dengan poligami. Loh, ini bukan urusan setuju atau tidak. Ini syariat Allah. Mungkin kita ya posisinya bukan pada ya orang yang pas untuk poligami tadi, tapi ya tetap katakan ini syariat Allah. Saya pribadi kami belum siap. Kemudian para ulama mereka juga demikian. Ya, dikatakan oleh Ibnu Wahab, ya, bahwa sesungguhnya aku pernah mendengar Malik rahimahullah mengatakan, ya, dalam urusan manusia maka para salafus saleh terdahulu tidak ada di antara mereka yang langsung mengatakan hadza halal wa haram, ya, kecuali mereka itu mengatakan nakrahu kata kami ya memakruhkan yang seperti ini. Wada hadza hasan, kami melihat bahwa ini perkara yang baik, supaya bagi hadza wala naraha. Oh, seyogyanya ini seperti ini. Oh, tapi yang ini ya kami melihatnya tidak seperti ini. Jadi lebih tawadhu dalam lisan tadi. Ya. Apalagi sudah urusan ya masalah Al-Quran dan hadis tadi. Betapa banyak kata mu'alif dalam kitab ini di tengah masyarakat kita sekarang, mereka tadi itu ya menyampaikan sesuatu Rasulullah SAW padahal hadisnya dhaif. Ini ada bahasan sendiri mungkin di kajian-kajian yang lain. Dan betapa banyak hadis-hadis dhaif itu yang bertebaran di tengah masyarakat kita. Dan dengan pedenya, apalagi di Ramadan ya, orang ada mimbar-mimbar ya, yang orang mungkin dia tidak mencoba untuk mendalami ya Al-Quran, mendalami hadis tadi, kemudian kayaknya cocok ini. Sudah kemudian disampaikan sesuai dengan selera atau nilai rasanya. Akhirnya apa? Yang tersebar adalah hadis-hadis yang dhaif. Padahal para ulama, kata para ulama, tidak boleh kita itu beristidlal, ya, berhujjah itu dengan hadis yang dhaif. Bahkan tidak boleh kita mengamalkannya meskipun itu dengan dalil fadailul amal. Ya, fadailul amal, ini nanti punya keutamaan ini. Enggak, ya sudah kita kalau kita tidak tahu nanti pahalanya seperti apa, sudah kita tahu ini kebaikan sudah kita lakukan. Ya, kenapa? Karena apa? Dalam suatu hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Man haddatsa anni haditsan." Siapa yang mengatakan suatu hadis itu berasal dariku, kadiban, annahu kadiban, padahal dia bohong. Maksudnya aku tidak pernah kok mengucapkan hadis yang seperti itu, maka fahuwa ahadul kadibain, maka orang ini termasuk di antara dua orang yang pendusta. Maksudnya dia dicatat sebagai seorang pendusta. Apalagi kalau orang ini sengaja, dia udah tahu bahwa ini hadis dhaif, cuman dia senang aja nih, kok kayaknya karena cocok masyarakat senang, apalagi jamaahnya, wah kalau disampaikan ini banyak ketawa misalnya. Maka kata Rasulullah SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," siapa mereka yang berdusta atas namaku dengan sengaja,
falyatabawwa'a maq'adahu minan nar, maka siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Loh, tapi gimana kita tahu hadisnya sahih atau hadisnya dhaif? Belajar. Ya, terus belajar. Oke, perlu kita cari guru. Dan pusat-pusat yang jadi rujukan yang memang ya mereka yang bisa kemudian merujuk kepada kitab-kitab para ulama terdahulu. Yang bisa ya kita di awalnya mungkin boleh taklid. Taklid kalau kita percaya orang ini jujur, dia punya kapasitas keilmuan untuk melihat, maka ikut saja itu sambil nanti pelan-pelan terus belajar, mungkin dengan membaca. Ya, kalau bisa dengan bahasa Arab, maka itu tentu lebih utama karena Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama semuanya ditulis dengan bahasa Arab. Terjemahan terbatas. Saya sudah tua ini, tak mungkin tidak tahu. Ada keinginan tadi, masya Allah, Allah tahu itu. Dan bisa jadi kita mungkin sampai selesai terus belajar dan tidak bisa, mungkin Allah kemudian mudahkan untuk anak keturunan kita menjadi orang-orang yang alim karena niat baik kita tadi yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dalam hidup ini kita dalam perkara lisan berkaitan dengan kebohongan tadi ya dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Ada orang tanya, karena mungkin kita udah kelihatan sering ikut kajian, padahal kita nggak tahu, kita agak ragu-ragu. Awalnya mungkin yang kita jawab yang sudah jelas, sudah sempat kita membaca dalilnya, rujukannya. Terus muncul pertanyaan-pertanyaan kita tidak punya ilmu. Kadang-kadang karena gengsi sudah kita jawab saja, ya bahkan menebak-nebak, dan ini tidak boleh. Kalau kita tidak tahu, maka cukup katakan wallahu a'lam, saya belum tahu. Bahkan banyak dulu di antara para ulama, mereka masya Allah hafal Al-Quran, hafal ratusan ribu hadis. Ketika ditanya suatu perkara yang pelik, mereka mengatakan saya tidak tahu. Dan tidak ada celah sebenarnya ketika kita mengatakan saya tidak tahu. Jangan kemudian gengsi, ya. Apalagi sampai kemudian mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Kenapa? Inna sam'a, pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fu'ad, bahkan apa yang ada dalam hati kita, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita terbiasa bohong, tadi disampaikan, ya sudah kita sampaikan, sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Ya, meskipun mungkin berat, kadang-kadang sampaikan jujur. Qul khairan walau kana murran. Katakan yang baik, katakan yang jujur, meskipun mungkin itu terasa pahit. Itu kan otomatis kita sampaikan apa adanya itu. Nanti kayaknya ini berat bagi kita. Sampaikan saja dengan niat mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Maka apa? Kebaikan, kejujuran ini akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Dan tidaklah seorang dia berusaha untuk jujur dalam ucapannya sampai Allah mencatat dia sebagai orang yang jujur. Dan orang ini kalau sudah jujur, masya Allah, di mana-mana itu tidak bisa kayaknya dia ngomong yang bohong. Tapi sebaliknya, seorang yang pendusta, maka kedustaan ini akan menunjukkan dia kepada kefujuran, kepada kejelekan, dan yang fujur ini akan menunjukkan dia kepada neraka. Dan tidaklah ada seorang yang dia membiasakan dirinya untuk berbohong. Padahal kalau sudah sekali berbohong, dia akan berusaha untuk membuat kebohongan berikutnya. Dan orang bohong itu dia itu capek. Kenapa? Karena harus banyak yang harus dia ingat. Dulu saya ngomong dengan A gimana ya? Ngomong dengan B gimana? Kenapa? Karena beda nanti ngomongnya. Apa orang bilang ngomong bohong, masa dengan A ngomong begini, dengan B ngomong begini. Akhirnya dia ya capek sendiri untuk berbohong yang sama dengan banyak orang. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, kalau ternyata ketahuan dia itu berbohong, maka dia akan berusaha untuk menutupinya dengan kebohongan berikutnya. Maka lebih enak jujur. Kalaupun memang ternyata kita ada salah, dan kita sampaikan saja dengan jujur, saya salah itu, dan saya janji saya akan ulangi. Kalau mungkin ada yang perlu saya perbaiki, ya, atau mungkin ada urusan apa, ya kita sampaikan, akan saya segera selesaikan. Itu jadi ucapan yang jelek, ya. Jadi jangan sampai tadi kan cara bicara itu caranya, kemudian isinya. Pertama, hindari kebohongan. Kemudian yang kedua, hindari kalau ada riba dan fitnah.
apalagi sampai namimah, ya, ngadu domba orang. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah yang ke-26, ya, itu di halaman 222. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kalian dengan suatu berita, maka tabayyun dulu. Lalu apa hubungannya dengan riba? Ini nanti berkaitan dengan bagaimana sikap kita ketika mendapatkan berita tadi. Zaman sekarang ini, Bu, kalau orang-orang dalam ilmu politik itu mengatakan kita berada pada masa post-truth atau post-modernism. Seakan-akan kita sudah lewat dari masa kebenaran. Kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang relatif. Dan terjadi mediasasi besar-besaran. Media punya pengaruh yang luar biasa. Kalau saja misalnya tiap hari jadi katakan yang warna putih ini sekarang boleh bilang ini hitam, hitam, hitam. Tiap hari media cekokkan kepada kita hitam, maka siap-siap 6 bulan ke depan ditanya ini warna apa? Maka orang akan bilang ini warna hitam. Dan yang terjadi mungkin bukan warna, tapi sekarang nilai yang muncul. Ya, monyet misalnya dikasih baju, ya, dengan model apa? Aku bilang ini model yang paling tren. Karena mungkin aneh loh bajunya kayak gini. Tapi pelan-pelan orang oh biasa saja. Dan itu terjadi di tengah masyarakat kita. Awalnya adalah oh sudah biasa, ini jauh dari syariat. Tapi tiba-tiba harus pakaian-pakaian yang tidak syar'i, nilai-nilai yang tidak syar'i. Itu menjadi hal biasa di tengah masyarakat. Kenapa? Karena tiap hari, hampir setiap hari itu dipertontonkan. Orang yang harus biasa saja. Ada yang maksiat, ada yang ya maaf mungkin misalnya sudah tinggal serumah sebelum pernikahan, sebagaimana mungkin tradisi yang muncul di tengah masyarakat barat. Ya, orang yang harus biasa saja. Bahkan ada ya orang tua anaknya kalau tidak ada yang datang apel malam minggu, orang tua sampai tanya kok tidak ada yang datang malam ini. Nah, ini menunjukkan berarti kan kecemburuan yang kurang, pemahaman agamanya lemah, dan bagaimana memang ya pengaruh dari informasi yang terjadi di sekitar kita itu ya melakukan brainwashing, melakukan ya apa namanya ya cuci otak. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin dulu tak biasa di tengah masyarakat, mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, apalagi ya beberapa abad yang lalu, sekarang dianggap sudah biasa. Ya, dulu mungkin misalnya bisa jadi ya, saya waktu kecil ya, kita tahu misalnya ada orang misalnya apa menikah sebelum menikah, hamil sebelum pernikahan, ya. Mereka hamil sebelum pernikahan. Oh itu sak kampung orang tahu semua dan itu jadi aib, jadi aib. Bahkan mungkin ya sampai anak turunannya orang tahu bulan dulu jangan seperti itu. Sekarang sudah mulai bergeser. Makanya berat bagi kita tadi. Tapi kita harus berusaha ada apa-apa itu kemudian untuk kalau ada berita ini disaring dan saringannya Al-Quran dan Sunnah. Saringannya adalah kebenaran, apalagi sampai berita-berita yang tidak jelas. Ya, kita tahu misalnya kemarin tahun 2019 ini masa-masa mau pemilu, tahun politik, ya Allah. Nah, itu betapa banyak bertebaran berita-berita bohong dan betapa gampang kita itu kadang-kadang hanya dengan tangan kita itu kita forward berita tadi. Padahal ini bisa menjadi bagian dari riba. Di sini bisa terjadi fitnah. Yang kita tahu, kita nyampaikan ya yang disebut dengan riba kata Rasulullah ketika beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apakah riba itu? Maka apa kata Rasulullah? Ya, para sahabat mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Maka kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu yang saudaramu tidak senang, padahal itulah adanya saudaramu. Fulan itu kulitnya hitam, oh hitam orangnya, tapi dia tidak senang dia omong-omongin ke orang lain kalau dia hitam, maka itu riba. Dan Allah perintahkan kita wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kalian suka menghibah satu dengan yang lain, nyampaikan apa adanya. Tapi tidak senang itu ada aib dan saudara kita buka-buka. Kata Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apa kau suka untuk memakan daging dari bangkai saudaramu? Fakar itu tentu kau tidak senang. Dan riba
dari saudara kita tadi. Bahkan orang yang riba termasuk salam, dia pun akan nanti ya amalannya itu ya akan diberikan kepada orang-orang yang dia riba. Makanya orang yang riba termasuk di antara al-muflis. Bagaimana kalau kata para sahabat tadi mengatakan afara'aita in kana fi akhihi ma aqul? Bagaimana kalau yang kami katakan tadi itu adalah memang yang ada pada saudara tadi? Maka kata Rasulullah in kana fihi ma taqul faqad ghibta. Kalau betul yang ada itu kamu sampaikan, maka itu sudah riba. Wa illam yakun fihi. Tapi kalau kamu menyampaikan tentang saudaramu, pada saudaramu tidak seperti yang kau sampaikan tadi, maka faqad bahathu. Engkau sudah memfitnahnya. Dan kita tahu al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan. Jadi hati-hati hanya karena lisan. Kemudian hindarkan juga ya namimah, ngadu domba. Hindarkan juga ucapan-ucapan yang bisa akhir rahim yang memutuskan tali silaturahim. Hindarkan kata-kata ya, yang di sana akan menyakitkan hati orang lain. Karena apa? Karena hakikatnya ini kita kembali ke halaman 7, kita ini berinteraksi dengan banyak orang. Kita ini makhluk sosial. Ya. Di sini di halaman 7 kan ditulis ya betapa kita membutuhkan kaidah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Apa kaidahnya tadi? Hendaklah berucap dengan ucapan yang baik. Gimana ucapan yang baik? Ada dua syaratnya. Pertama, caranya baik, kemudian isinya juga baik. Di antara isinya baik, maka tidak ada kedustaan, tidak ada riba, tidak ada fitnah, tidak ada namimah, tidak ada perkara yang menyakitkan orang lain, apalagi sampai memutuskan tali silaturahim. Nah, kaidah ini ternyata ya karena kita tadi ya berhubungan dengan banyak orang, ini perlu ya kita kemudian jaga dalam setiap interaksi kita. Apakah kita berinteraksi dengan seorang muslim? Apakah kita berinteraksi dengan orang kafir? Apakah kita berinteraksi dengan orang soleh atau dengan orang toleh? Ya, orang yang suka toleh-toleh, ya. Orang yang apa? Bukan orang soleh. Ya. Ya. Apakah dengan anak kecil? Apakah dengan orang besar? Maka faedahnya tadi harus tetap berlaku, berucap yang baik. Jadi jangan sampai berucap baik itu kalau dengan petinggi-petinggi, orang-orang yang kita hormati. Ada kan tuh orang itu kalau dengan orang lain lembutnya luar biasa. Ya. Tapi kalau dengan pasangan sendiri, dengan istrinya atau dengan orang tua, dengan anak-anaknya kasar. Ada orang mau datang mau pergi, ya ke kantor Pak, bagus. Suaminya di mana hidupnya? Kalau mau berangkat ke kantor, oh iya, seakan-akan tidak ada kemudian kebutuhan dengan pasangan. Ini salah. Padahal kita justru tadi dikatakan oleh para ulama, mulai dengan orang tua kita, mulai dengan pasangan kita, suami atau istri, dengan anak-anak kita, atau bahkan dengan semuanya, dengan pembantu kita, maka berlaku hukum ini. Dengan orang tua, insyaallah kita tahu, ya, fala taqul lahuma uff. Mengucapkan uff saja boleh enggak? Padahal kata kalau ada ucapan yang lebih rendah dari uff, tentu itu juga akan dilarang. Ya, kalau bahasa kita cip, atau ini ada penolakan terhadap orang tua, itu tidak boleh. Ya. Apalagi sampai membentak wala tanharuma, dan jangan kalian membentak orang tua kalian. Wa qul lahum qawlan karima. Tapi dengan orang tua itu hendaklah selalu ucapan-ucapan yang baik seperti apapun keadaan orang tua kita. Jangankan mereka seorang muslim, dengan orang tua yang kafir sekalipun, maka kita tetap diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Ya. Karena masya Allah memang orang tua itu ya di antara tanda atau di antara pintu ya surga bagi kita. Jadi kalau ada orang kemudian ingin mendapatkan ridha Allah, maka ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu pada keridhaan kedua orang tua, dan di antara salah satu tanda mendapatkan ridha orang tua yaitu selalu mengucapkan yang baik. Bahkan kalau perlu misalnya kita sudah berumah tangga, ada kesulitan tidak perlu sampai kepada orang tua kita. Ada masalah sedikit dengan suami,
misalnya dengan pasangan, dengan anak-anak, perlu kemudian perlu disediakan semua dengan orang tua. Dari cukup orang tua sudah mendidik kita sejak kecil, membesarkan kita dengan susah payah. Ketika kita sudah berkeluarga, maka cukup mereka sekedar menerima informasi berita-berita yang baik saja. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dikisahkan ada Imam bin Mahdi rahimahullah. Dia mengatakan, aku kenal dengan Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun ini selama 20 tahun. Dan Masya Allah, Abdullah bin Aun ini, beliau ini adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Sampai suatu hari kata dia, pernah dia dipanggil oleh ibunya untuk suatu hajat, ke suatu keperluan. Ternyata ketika menjawabnya tadi itu dengan birrafi as-saut, dengan agak tinggi nadanya. Maka begitu menyesalnya Abdullah bin Aun, sampai kemudian hari itu dia membebaskan dua orang budak itu sebagai kafarahnya. Jadi para ulama 24 tahun tidak pernah sekalipun ngomong keras dengan orang tua. Padahal bukan membentak, bukan membantah, hanya menjawab panggilan terbuka. Itu saja dia merasa bersalah. Maka dulu Masya Allah ada dikisahkan ada yang muridnya itu para ulama besar. Ketika dia sedang memberikan materi kajian seperti ini, maka ibunya panggil, wahai anakku, ta'ala, kemari. Maka dia katakan kepada murid-muridnya, tunggu sebentar, ibuku panggil. Dia temui ibunya di luar. Ternyata apa kata ibunya? Nah, tolong kasih dulu makan ayamnya. Sudah, saya dari mana? Oh iya bu, dia beri makan anak ayam, kemudian baru dihadirkan tahlil. Itu karena mereka tahu tadi bagaimana kedudukan orang tua. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair, ternyata dosa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa terbesar kedua setelah syirik. Bahkan dikatakan juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'akhiru ayyuhadzibal 'abda yawmal qiyamah illa al-aqil walidain. Allah itu mengakhirkan azab bagi seorang hamba ketika dia melakukan kesalahan ini nanti pada yaumul qiyamah, kecuali mereka yang durhaka, kecuali mereka yang menyakiti kedua orang tuanya. Fa innallaha ya'jilu bih, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan balasannya. Maka perhatikan, siapa mereka yang telah membuat orang tuanya kecewa, orang tuanya sakit hati, maka siap-siap dia akan merasakan azab Allah ketika di dunia ini. Di antaranya adalah berupa berbagai kesulitan hidup dan kesulitan. Tapi siapa mereka yang ingin dimudahkan berbagai urusannya, maka carilah redha dari orang tuanya. Kemudian begitu juga dengan pasangannya. Begitu juga dalam kitab ini dikatakan dengan mereka orang-orang yang meminta. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan kepada mereka yang meminta maka fala tanhar. Jangan sekali-kali kalian menghardik. Ini ada di halaman 8. Jadi kepada orang yang meminta-minta, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kepada mereka orang-orang yang meminta, cuma memang di asli kitabnya, ini poin 2. Kalau yang poin 3 ini ditulis poin 2 di halaman 8 itu. Jadi mungkin ada sedikit kesalahan dalam penerjemahan. Jadi seharusnya wa kadzalika aidan, ini juga hal yang sangat berkomunikasi. Nah itu poin 2. Baru poin 3 ini yaitu bagaimana Allah mengatakan sikap mereka terhadap kalau ada pun dia disapa dengan cara yang jelek. Jadi orang yang meminta kepada dia maka tidak boleh dia bentak. Makanya para ulama terdahulu mereka melihat ini, apakah ada orang yang meminta harta, kita tidak bisa memberikannya, itu tidak perlu dengan keluar ucapan yang jelek. Oh maaf, ini badan masih sehat, minta-minta, tidak usah. Cukup maaf Pak, belum bisa. Selesai. Kalau kita memang tidak mau memberi, tidak perlu kemudian ada komentar yang justru dengan lisan ini akan menjadi dosa bagi kita. Atau juga au lil ilmi, atau ada orang datang untuk meminta ilmu, maksudnya ada orang yang belajar kepada kita, maka tidak boleh kita dengan keras, dengan membentak tadi. Begitu juga
kalaupun termasuk dalam Al-Quran dituntunkan ini yang ditulis poin 2 ini, kalau ada misalnya orang ya yang kita hadapi tadi bahkan mereka itu bicara tidak bagus, maka tetap kita balas dengan cara yang baik. Insya Allah dengan begitu kita bisa masuk dalam kategori ibadur rahman ya, ibadur rahman. Dan insya Allah nanti saya lupa hari beberapa Ramadan itu ada 3 pertemuan membahas sifat ibadur rahman ya, tanda-tanda ibadur rahman itu di Masjid An-Nur ya. Dan di antara tandanya wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan di antara ibadur rahman, hamba Allah yang rahman, yang Allah puji mereka ini, yaitu kalaupun kemudian berkata orang-orang jahil kepada mereka ya dengan sapaan yang tidak baik, maka dia tetap mengatakan qalu salam, dia berkata selamat. Maksudnya dia tetap membalas dengan ucapan yang baik ya. Jangan sampai ada orang bersikap keras dengan kita balas dengan keras ya, ibarat api ketemu bensin bakar. Kalau ada api yang sedang muncul, maka cukup kita kasih air yang dingin, insya Allah api dari itu akan bisa padam ya. Kemudian dikatakan dalam Al-Quran ini ya, kalau bahasa Sayyidina Namun sangat disayangkan ya, ya, bahwa sesungguhnya banyak di antara manusia mereka lupa dengan kaidah ini dalam ya real kehidupan di masyarakat umat Al-Quran. Padahal mereka adalah umat Islam, umat yang seharusnya berpegang kepada Al-Quran. Kita seharusnya berpegang dan tuntunan Al-Quran kaidah ini ya, mengikuti dari tuntunan Rasulullah SAW. Ternyata justru kita tidak berpegang dengan kaidah ini, dan justru yang mengambil apa? Yaitu diantara orang-orang Nasraniyah, orang Nasara. Masya Allah, yakhlisuna ala tatbiq hadzal qaidah. Mereka semangat untuk mengikuti kaidah ini. Jadi orang-orang Muslim kadang-kadang kita lihat mereka kelihatan sini kesannya kok mereka kok yang mengikuti Al-Quran, cara mereka, pelayanan mereka, kejujuran mereka ya. Kemudian apa? Mereka berusaha satu dengan yang lain tadi untuk bersikap yang baik. Maka ini adalah suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita yang sangat disayangkan. Padahal kata penulis, afalaysa ahlul Islam ahaqqu bi tabiq hadhihi qaidah. Apa bukankah sebenarnya yang paling pantas untuk mengikuti kaidah ini yaitu umat Islam? Karena kaidah ini datangnya dari Al-Quran. Ya. Maka perlu kita tadi evaluasi bagaimana ta'ammul ya, interaksi kita dengan orang tua kita, interaksi kita dengan pasangan kita, interaksi kita dengan anak-anak kita, interaksi kita dengan para ulama, interaksi kita dengan para pembantu, bahkan interaksi kita dengan mayoritas ya muslim yang lainnya. Apakah kemudian sudah menampilkan kelembutan? Ya paling tidak keluarga tadi yang Rasulullah SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap anggota keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku akan paling terbaik terhadap keluargaku. Jangan sampai ada kita ini ya lembut dengan orang lain tadi, tapi dengan keluarga sendiri itu tidak lembut. Ya, lisannya seorang istri jaga betul. Termasuk kata Rasulullah SAW, la tubashirul mar'a al-mar'ata fatam'ata li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Jangan sampai ada istri menceritakan tentang wanita lain kepada suaminya seakan-akan suaminya itu melihat ya wanita yang dia ceritakan tadi. Maksudnya kita ini jangan lebih sering melihat kelebihan dari orang lain ya, dengan lisan kita tadi. Kita jaga. Kenapa? Karena ketika kita sudah diberikan pasangan tadi, maka alhamdulillah syukur yang ada, dan kita berusaha untuk bersikap yang terbaik. Kenapa? Karena kalau salah kita dalam lisan, ini sudah terakhir, ini kita tambahkan ini dari halaman 9 ya, maka betapa banyak ya di antara akibat jelek yang dirasakan atau yang muncul. Yang pertama di halaman 9 itu disebutkan bahwa ternyata lisan ini
termasuk salah satu syaitan untuk merusak persaudaraan. Inna syaitan yamuru bainakum. Syaitan itu sering memunculkan permusuhan, perselisihan di antara kalian. Ya, sering kali mungkin kita diuji ya dengan hal-hal yang kayaknya dapat menyenangkan didengar oleh telinga kita. Maka stop, jangan kita balas dengan hal yang sama, tapi justru kita munculkan sikap lembut. Ya, kita lihat misalnya dalam kisah halaman 223. Ya. Ini memang bolak-balik karena memang di panitia ini hanya satu pertemuan, ya, yang untuk topik kata dan keselamatan, dan di sini ada beberapa faedah ya yang sekaligus ini kita sampaikan. Di halaman 223, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu kan faedahnya berkaitan dengan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang yang orang fasik dengan suatu berita, maka hendaklah kalian melakukan tabayyun. Ini hanya gara-gara lisan. Sempat Rasulullah SAW saja itu salah tafsir. Rasulullah saja mendengarkan ada lisan orang fasik. Ini gara-gara lisan tadi. Sempat beliau kemudian mendatangkan atau ingin percaya gitu ya, berita bahwa Al-Harith bin Diral Al-Khuzai itu telah menolak utusannya. Coba kita baca dalam halaman 223 ini. Ya, ayat kalau datang orang fasik membawa berita maka hendaklah tabayyun. Ini ternyata sebabnya kata para mufassir, waktu itu ada yang bernama Harith bin Diral Al-Khuzai. Dia ini adalah pemimpin Bani Mustalik, ya. Dan lama aslama, ketika dia masuk dalam